Himasepa yang ke-19. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Septia Fiani, saya sebagai host di Himasepa kali ini. Dan terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada Abang yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjadi narasumber, dan kita perkenalkan dulu nama Abangnya. Oke, mungkin saya sedikit mengenalkan ya, buat saya Muhammad Rizky Irma Perdana, biasa di kampus dipanggil Sepan. Ya, itu nama lapangan lah yang kemungkinan tersematkan di diri saya. Sampai sekarang ya Bang? Alhamdulillah dikenalnya seperti itu, Sepan. Saya angkatan 2011, jurusan Sosek. Dan saya juga sekarang masih menjalankan aktivitas perkuliahan di S2. Oh, jadi Iya, lanjut lagi nih. Jadi alhamdulillah masih bisa ada di lingkungan Fakultas Perikanan sampai titik sekarang, dan bisa bertemu sama teman-teman lagi. Dan kemungkinan pada kesempatan ini ya saya pikir momentum ya buat milad Himasepa, yang kemungkinan doa-doanya yang terbaik lah buat Himasepa ke depannya. Ya mungkin itu aja kalau perkenalannya dulu ya. oke, itu tadi perkenalan dari Bang Sepan. Dan sekarang sebelum masuk ke tema sejarah Himasepa, pasti teman-teman pengen tahu nih kegiatan selama Bang Sepan jadi mahasiswa di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu seperti apa sih? Mungkin Abang bisa menceritakan sedikit Bang, kegiatannya selama menjadi anggota Himasepa tuh gimana dan seperti apa gitu Bang? Ya sedikit kalau bercerita tentang masalah berkuliah dulu S1, saya adalah salah satu mahasiswa yang senang berkegiatan, berkumpul sama teman-teman siang dan malam. Kadang-kadang kebiasaan ngumpul lah yang membuat saya aktif di lembaga-lembaga UKM maupun PIMA yang ada di kampus. Saya banyak lembaga, termasuk lembaga eksekutif BEM. Saya pernah ikut beraktivitas di sana, terus di PIMA, di Sosial Ekonomi Perikanan karena saya jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, dan di UKM di Mapala Planktos. Jadi di kampus ini ada 3 lembaga yang saya jalanin untuk bisa berkumpul, berteman, dan alhamdulillah banyak saudara yang saya bisa dapatkan di kampus ini. Ya selama saya jadi mahasiswa banyak ya yang kemungkinan bisa saya ceritakan, tapi detail-detailnya kemungkinan enggak terlalu banyak nantinya, karena tidak ada habisnya kalau cerita masalah kegiatan berlembaga di kampus ini. Saya sangat senang lah dengan kita berlembaga, dengan kita berorganisasi, banyak pembelajaran yang kemungkinan saya dapatkan, yang akhirnya saya menyadari setelah saya dewasa, ilmu-ilmu yang tidak saya pernah dapatkan di bangku perkuliahan sekolah, saya dapatkan di dunia organisasi. Jadi saya merasa walaupun dulu hanya sekedar pingin ngumpul, pingin berteman, dan pingin cari yang teman-teman satu pemikiran, jadi lembaga lah kita bisa dapatkan itu semua. Alhamdulillah sampai titik ini pun juga saya merasa organisasi sangat berperan penting bagi diri saya untuk bisa berpikir dewasa dan bersikap bijak dalam menyikapi sebuah masalah-masalah yang saya hadapi. Ya itulah hikmah yang kemungkinan saya dapatkan selama saya berlembaga. Berbicara keaktifan pun juga ya karena saya itu tidak kenal waktu. Dulu kalau berbicara waktu kuliah, pagi saya turun kuliah jam 8, gambarannya ya, jam 8 saya turun kuliah, selesai mata kuliah pertama, kedua, habis itu saya nongkrong di kampus. Jadi tidak tahu apa yang, walaupun tidak resmi ya kegiatan kita ngumpul sama teman-teman organisasi, ya entah kegiatan-kegiatan yang di luar konteks sifatnya berbicara lembaga atau hanya sekedar ketawa ketiwi, tapi ketika sama-sama teman satu lembaga itu ya ada aja kegiatan dan rencana-rencana apa aja yang mau kita lakukan. Nah itulah keseruan-keseruan saya. Jadi ketika saya kuliah pagi, kadang-kadang sampai tengah malam
jam 1, jam 2, kalau sudah ada kegiatan itu baru pulang. Ya itulah kegiatan aktivitas saya selama kuliah dulu. Jadi malah kosan saya itu nggak pernah terpakai buat tempat tidur. Jadi ujung-ujungnya kadang-kadang tinggal di kampus. Ya saking happy-nya ya Iya. kita berlembaga, walaupun ya karena saya dulu nggak mau lembaga itu cuma jadi beban saya. Karena walaupun banyak tugas dan tanggung jawab, target program kerja kamu dikasih tanggung jawab ini, tapi saya pikir tinggal kita aja menjalaninya. Apakah tanggung jawab itu kita buat sebagai beban, apakah kita tanggung jawab itu sebuah tantangan. Ya, alhamdulillah walaupun banyak ya sifatnya namanya sebuah tanggung jawab itu kita jalanin, kadang-kadang tidak mudah, penuh rintangan, tapi ya itulah proses saya untuk bisa mendewasakan diri. Alhamdulillah banyak perjalanan berlembaga itu menurut saya suka dukanya ada. Kita pun juga namanya mahasiswa itu berbicara kekurangan uang, keterbatasan finansial, sakit sama-sama teman-teman, itu sudah kita rasakan semua. Ya itu mungkin bisa jadi cerita saya itu selama masa kuliah itu seperti apa. Pada intinya namanya berorganisasi, saya pikir itu pengalaman paling berharga buat kita untuk bisa meranjak lebih dewasa lagi. Karena masa-masa kuliah lah masa-masa yang kemungkinan kesempatan tidak datang 2 kali, dimana kita dihadapkan dengan lingkungan yang orang intelektual. Artinya kita dikumpulkan sama orang-orang yang berkuliah, yang satu pemikiran. Kita bisa berhadapan dan ketemu sama banyak dosen yang kemungkinan secara keilmuannya mereka sudah luas sekali. Ya itulah keuntungan kita bisa berkuliah. Ya kemungkinan kesempatan itu saya pikir tidak saya bisa dapatkan ketika saya tidak kuliah. Ya saya pikir itulah yang kemungkinan bisa saya gambarkan, bahwa kita berorganisasi bukan semata-mata kita mau cuman mempunyai titel aku anak organisasi, aku aktivis, aku organisatoris, tapi pada intinya bagaimana kita bisa membawa diri, membentuk karakter diri. Ketika kita diberikan amanah, tanggung jawab, di situ kita men-challenge dan menguji kita sebagai manusia yang bisa berkontribusi apa. Ya itulah sedikit cerita tentang masalah berorganisasi saya ya, terkait selama saya S1. Tapi setelah S2 ini saya kegiatan organisasi tidak di kampus lagi, karena ya saya juga sudah punya keluarga, sudah punya kegiatan usaha. Jadi waktu saya banyak di kegiatan-kegiatan seperti itu. Apalagi saya sudah punya tanggung jawab, jadi ya porsinya berbeda. Beda kalau S1 dulu kan. Kalau S1 dulu ya jujur aja saya masih tidak ada beban. Istri nggak punya, pacar nggak punya, ya apalagi anak kan. Jadi ya itulah kesempatan yang kemungkinan pernah saya dapatkan di masa S1. Tapi alhamdulillah saya sampai detik ini masih banyak teman-teman di kampus masih bisa saya kenal karena ya keaktifan saya berlembaga. Kalau dulu banyak sih teman-teman ya sifatnya karakter mahasiswa kan, ada yang sifatnya pura-pura itu kan, kuliah rapat, ada kuliah pulang. Kalau kuliah ke kupu-kupu itu kuliah pulang ya saya pikir mereka hanya berteman sama seangkatannya aja, tidak berpotensi dia bisa kenal sama adik-adiknya maupun generasi-generasi di bawahnya. Ya kemungkinan saya rasa seperti itulah gambaran. Tapi pada intinya saya syukurilah sampai titik sini saya tidak nyesal dengan apa yang saya lakukan dulu, karena memang saya tidak pernah terpikirkan bahwa aktif berkuliah, aktif berlembaga, aktif kuliah itu bisa memberikan nilai positif pada saya dulunya ya, karena hanya sekedar hobi aja. Ya, itu pengalaman saya sedikit terkait masalah di organisasi ya, organisasi di kampus. Alhamdulillah banyak memberikan dampak positif pada saya yang sudah bukan akhir balik lagi, tapi sudah lanjut usia ini. Ya itu sih gambarannya. Nah, kan tadi abangnya sudah sedikit menceritakan nih tentang kegiatan abangnya selama menjadi mahasiswa, terus menceritakan gimana sih asiknya berorganisasi selama menjadi mahasiswa di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu. Nah, lanjut untuk masuk ke temanya bang, ke inti dari video ini.
menjelaskan dan mungkin abunya sedikit menceritakan lagi tentang sejarah Mas Eta itu seperti apa sih Bang, supaya teman-teman Hisapat ini tahu gitu nah Bang, sejarahnya Mas Eta tuh gimana sih buat kita yang mungkin sebagai mahasiswa baru di fakultas kita. Oke, jadi mungkin kalau berbicara sejarah ya, sebenarnya kalau sejarah Himasepa sih lebih tepatnya itu harusnya para pendiri yang melakukan apa ya, yang betul-betul mengalami proses-proses pendirian itu. Tapi pada intinya memang agak kendala ya para pendiri-pendiri kita yang mungkin kalau berbicara cerita sejarah, mungkin flashback ya, saya tuh aktif di Himasepa mulainya itu tahun 2012, sedangkan Himasepa kan 2005 ya, 2005 sudah berdiri. Jadi memang ada sekitar berapa tahun, 6 tahun mungkin ya, yang tidak saya saksikan kehadirannya Himasepa. Tapi ya banyak dulu ya, ketika saya dulu aktif di lembaga, senior-senior pendiri itu masih sering lah kita temui, kita ajak cerita ya, banyak sejarah-sejarah yang kemungkinan mereka ceritakan pada kami yang sebagai junior. Jadi mungkin saya ini memflashback lagi ya, apa yang mereka ceritakan, mungkin sedikit saya mengupas lagi cerita sejarah Himasepa. Kalau yang setahu saya ya, pendiri itu ada beberapa ya di angkatan, khususnya itu angkatan 2003 itu yang para pendirinya. Itu salah satunya ada senior kita, alumni kita itu Bang Dodi ya, Bang Dodi, terus Bang Hanif, dan banyak angkatan-angkatannya yang berkontribusi untuk bisa menggagas pendirian Himasepa. Kalau berbicara dasar pemikirannya ya, memang pada intinya banyak pada masa pada tahun 2005 itu lembaga-lembaga di kampus ini baru hidup semua, baru aktif, maksudnya baru banyak didirikan. Nah disitulah mungkin para pendiri merasa ya, Sosek ini harus punya organisasi juga, hima, karena ada bergeningnya juga berbicara keahlian gitu ya. Jadi memang terkumpulnya mahasiswa Sosek yang diharapkan itu ada tempat naungannya ya. Maka dari situlah para pendiri-pendiri kita angkatan 2003 coba mengusulkan dan merancang bagaimana berdirinya hima ini. Nah, alhamdulillah yang saya tahu pada saat awal-awal itu terserap semua mahasiswa-mahasiswa di sosial ekonomi, bergabung semua aktif di hima. Berjalannya waktu memang di pengurusan itu namanya masih anak bayi lah ya, banyak pro dan kontra dan keaktifan mahasiswa yang kemungkinan belum banyak program-program kegiatan ya, sempat vakum lah ya. Jadi kemungkinan 2005 para pendirinya tahun 2003, 2004 mungkin kan tongkat estafet namanya di lembaga itu kan tiap tahun berubah ya. Jadi 2005, 2006, 2007 itu masih eksistensinya masih ada. Setelah itu hampir 2008, 2009 itu agak turun tuh kegiatan-kegiatan lembaga Himasepa. Nah yang saya tahu pada saat tahun 2010 itu kalau nggak salah itu Bang Dedi ya, Bang Dedi sebagai ketua Himasepa itu angkatan 2010, di situ mulai lagi hima ini mulai dikemas, diperbaikin struktur keanggotaannya, dan terus sumber daya manusianya pun juga banyak ikut serta di lembaga itu. Jadi 2010 itu ya salah satu lah untuk bisa membangkitkan Himasepa. Dan saya sebagai mahasiswa angkatan 2011 itu ya beda 1 tahun lah ya dari angkatan 2010, dan saya lah banyak ikut berkontribusi di kepengurusan itu ya. Adanya kayak subsidi pertama ya itulah angkatan saya yang melaksanakan sebagai panitianya, tapi sebagai pengurusnya itu angkatan 2010 rata-rata. Di angkatan 2010
masa tugasnya dia, saya pun yang pernah jadi didikan mereka 2011 melanjutkan tongkat estafetnya. Setelah itu diambil alih sama angkatan saya, itu namanya Bang Iman. Bang Iman itu sosek juga. Nah itulah sempat jadi ketua setelah Bang Dedi tadi. Jadi 1 tahun, alhamdulillah subsidi di situ pertama kita jalankan itu cuma 12 orang aja pesertanya. Kami itu menjalankan itu kami itu banyak. 2010 sama 2011 ya, 2011 ini sebagai panitia inti, 2010 membantu kan. Jadi alhamdulillah pesertanya itu sedikit ya, kita gembleng lah habis-habisan untuk bisa melanjutkan tongkat estafet ini supaya Himas Sepa itu biar terus bisa berkembang. Alhamdulillah 2012 kita punya junior sekitar 12 orang yang aktif dan dialah lagi melanjutkan. Ketika 2013, nah di situ tuh anak sosek itu kan pada masa itu tuh ada penyuluhan, jurusan penyuluhan itu hampir 150 atau mahasiswanya, ditambah sosek. Di sosek itu kurang lebih hampir 50. Jadi kita mengkader angkatan 2013 itu totalnya hampir 200, sekitar 200 orangan. Kita itu pergi subsidi itu ke Pampang juga ya, apa? Manggar. Oh, Manggar di Balikpapan itu ya. Memang dari awal subsidi kita laksanakan di sana. Subsidi pertama, saya menjalankan subsidi pertama, angkatan pesertanya 2012. Angkatan keduanya pesertanya 2013. Nah disitulah sumber daya manusia mahasiswa sosek melimpah nih. Alhamdulillah di situ semakin banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dengan SDM yang sangat luar biasa pada masa itu. Alhamdulillah sosek Himas Sepa pun juga sudah bisa menunjukkan kontribusinya, prestasinya dengan banyaknya orang ikut aktif di kegiatan-kegiatan nasional sampai kegiatan internal. Yang banyak lah yang bisa teman-teman lakukan semua di sana. Mungkin sedikit ya cerita tadi subsidi ya, kita tarik ke belakang. Memang pada dasarnya subsidi itu kegiatan yang sifatnya mungkin dipikirkan para pendiri-pendiri itu, para ketua-ketua dulu, kegiatan yang sifatnya berkenaan dengan para nelayan lah ya. Jadi kita sebagai mahasiswa sosek sosial yang harapannya bisa memberi belajar. Selain belajar kita bisa berinteraksi sama para pelaku-pelaku perikanan. Disitulah makanya ada namanya singkatan subsidi. Kalau nggak salah itu subsidi itu studi bahari. Studi bahari itu studi bahari silaturahmi daerah pesisir. Makanya konsep kita dengan dasar alasan penjabaran itu rata-rata target lokasi kita daerah-daerah pesisir yang dimana para pelaku perikanan itu ada di situ. Sekalian kita belajar, sekalian kita kolaborasikan keilmuan kita. Dan kemungkinan disitulah tercetusnya singkatan subsidi. Alhamdulillah subsidi sampai sekarang subsidi ke berapa ini? Subsidi yang ke-12 kemarin. Ke-12 ya. Artinya 12 tahun sudah terjalankan. Itu sebuah sejarah yang kemungkinan ternyata pemikiran pendahulu dulu sampai sekarang bisa berlanjut lah ya. Syukurlah, artinya memberikan nilai-nilai positif bagi teman-teman bahwa dulu sempat juga perdebatan berbicara nama subsidi itu panjang, banyak opsi lah ya. Namanya kita merumuskan sebuah gagasan, ide itu beda-beda pandangan pasti ada lah. Dan alhamdulillah subsidi sampai sekarang sudah sampai ke-12 itu ada ceritanya di balik itu semua. Iya. Nah, tadi lanjut berbicara angkatan ya 2013. Ya alhamdulillah habis 2013, 2014 saya sudah kurang aktif untuk mengikuti bagaimana kegiatan-kegiatan itu karena sudah angkatan tua ini hitungannya kan.
Saya aktif itu kuliah 6 tahun. Jadi 2013 itu saya sudah mulai susun perkuliahan tuh. Jadi memang kegiatan-kegiatan di Hima itu yang kita sudah susun memang ada misi-misi berkelanjutannya. Yang harapannya memang dulu ya dari subsidi 1, subsidi 2 kita punya target, dan bagaimana sistem pengkaderannya pun juga kita punya tujuan yang dulu yang gimana bagaimana kita mendidik kader-kader itu yang sifatnya loyalis terhadap lembaganya dan memberikan kontribusi yang bisa bermanfaat bagi lembaganya. Harapannya seperti itu dulu. Ya, mungkin itu sih sedikit ya berbicara sejarah yang kemungkinan dari awal. Tapi kalau berbicara dinamika polemik yang ada di internal, cukup banyak juga sebenarnya mau diceritakan. Tinggal kejadian-kejadian pada saat apa aja nih yang tapi ya alhamdulillah dari situ kegiatan-kegiatan Himasepa itu selalu banyak support dan dukungan dari para alumni, dari para dosen yang kadang-kadang setiap tahunnya ketika kita berkegiatan ke lapangan itu ya selalu mendukung. Ya tujuannya alhamdulillah dengan niat baik itu ya, saya pikir banyak yang kita bisa lakukan. Ya itu sih kalau menurut saya buat di sejarah singkat dari Himasepa. Ya kemungkinan lepas dari 2014 saya sudah nggak terlalu aktif. Ya di situ saya kurang tapi ya kadang-kadang ada aja setiap ketua yang terpilih saya kenal gitu kan. Kemungkinan karena saya masih ada di sini makanya sering silaturahmi. Ya itu sih sedikit jadi gambaran buat teman-teman buat sejarah Himasepa. Nah, itu mungkin tadi cerita dari abangnya tentang sejarah Himasepa dari 2011 ya bang ya, sampai 2014 itu seperti apa, dan mungkin kita yang anggota atau mahasiswa baru nih baru tahu nih tentang sejarah Himasepa tuh ternyata seperti ini, banyak cerita-ceritanya juga, banyak keseruan dan keasikannya juga. Nah, lanjut untuk yang berikutnya itu mungkin buat abangnya bisa sedikit memberikan pesan dan kesan untuk kita sebagai mahasiswa baru di Fakultas Perikanan dan anggota baru juga di Himasepa. Bicara kesannya, kesan sebenarnya pada umumnya yang terbaik lah pada intinya buat lembaganya, buat kadernya. Tapi memang pada intinya berbicara berlembaga, apalagi khususnya di Himasepa ya, kemungkinan setiap lembaga itu pasti merasakan ya suka duka, pahit manisnya, terus berbicara jenuh, kecewa, terus berbicara motivasi dan hal-hal positif lainnya itu sangat banyak gitu ya. Terkadang kita itu dirasakan dengan capek mengurus sebuah kegiatan, ini itu ya, itu sebuah hal yang sudah pada umumnya yang bakalan dirasakan dan dijalanin teman-teman berorganisasi. Tapi pada intinya semua yang kalian lakukan tidak mungkin sia-sia, cuman hasilnya aja belum terasa pada saat itu. Yang perlu teman-teman sadarin sebagai panitia, sebagai pengurus di lembaga, ya hanya optimis pada diri sendiri dan optimis pada keyakinan kalian, karena apa yang kalian tanamkan di situ itulah yang kalian dapatkan. Walaupun dalam perjalanannya kadang-kadang kita dihadapkan dengan sebuah rasa yang sifatnya jenuh atau kesal, kecewa sama teman seangkatan, itu pasti kalian alami. Tapi di situ kalian harus bisa melatih ya kekecewaan kalian olah dengan motivasi yang lebih besar, apa yang harus kalian lakukan. Yang jelas kalian harus mempunyai mimpi yang besar juga, tujuan yang besar. Karena kalau kita berlembaga, kalau kita sudah punya tujuan dan mimpi yang besar, sebenarnya apapun itu bisa terjadi. Tergantung mental kita untuk bisa mencapai tujuan itu sebenarnya. Jadi mahasiswa itu kadang-kadang
dilemanya di situ, dia tidak masih awal proses pembentukan karakter lah ya, pembentukan karakter, pembentukan jati diri. Kadang-kadang ketika sekarang banyak mahasiswa yang baperan, yang begitu itu yang kadang-kadang membuat mahasiswa zaman sekarang itu ya cepat kalah mental duluan. Ujung-ujungnya ketika ada program tanggung jawab, ketika tidak mampu menyelesaikan ditinggal, hilang begitu aja. Ya yang abang sarankan sih itu harus disadari, jangan cepat ngedon, jangan cepat baperan, karena hal-hal yang seperti itu jadi tidak menghasilkan sesuatu yang positif. Karena setiap tujuan yang kita mau capai, ketika kita mau capai dan kita dihadapkan dengan masalah tertentu, ujungnya kita nyerah. Dan kita tidak mengharapkan bahasanya kita putus di jalan atau nyerah di jalan, karena tidak bakalan sampailah tujuan kita ya kan. Jadi memang pada intinya ya saran buat teman-teman sebagai pengurus ya harus punya mimpi yang bagus, yang punya mimpi yang besar untuk bisa berkontribusi yang terbaik buat lembaganya, terbaik buat fakultasnya, dan terbaik untuk lingkungannya. Lepas daripada hasil yang kalian dapatkan nantinya, itu pasti akan mengikuti. Jadi kalian bakal bisa merasakan hasilnya ketika pencapaian-pencapaian itu terwujud. Makanya tadi abang bilang, kita berlembaga dengan mempunyai posisi dan tanggung jawab, kita punya anggota yang banyak gitu ya. Mempunyai anggota dan kita diberikan kesempatan memimpin, dan kemampuan memimpin itulah yang harus kita latih. Sebenarnya bagaimana kita berkoordinasi, bagaimana kita bersinergi sama teman-teman, dan bagaimana kita coba untuk bisa merangkul teman-teman. Yang kadang-kadang merangkul ini bukan satu kepala aja, tapi banyak kepala yang harus kita rangkul untuk bisa mencapai tujuan kita. Nah itulah tantangan-tantangan berlembaga ya. Jadi pada intinya kita berlembaga, harapannya jangan cepat nyerah, jangan cepat mengeluh, dan jangan baperan. Nah, ya mudahan di pengurusan tahun ini harus bisa lebih termotivasi lagi dengan apa yang yang sudah dicapai sama pengurus-pengurus sebelumnya. Karena jangan sampai apa yang pernah dicapai ya segitu-segitu aja, karena tidak ada peningkatan. Kalau bisa ya lembaga kita harus bisa, tahun ini bisa sudah sampai sini, ya minimal tahun depan harus termotivasi lagi, jangan mau kalah sama senior-senior yang lainnya. Sebenarnya itu yang harus kita tanamkan. Jadi kita punya gengsi juga, jangan dianggap generasi kita ini generasi lemah gitu. Jadi minimal kalian harus lebih hebat dibandingkan senior-seniornya. Jadi minimal senior kalian bisa sampai ini, minimal kalian yang mengurus sekarang harus bisa buktikan pencapaian kalian harus lebih besar lagi daripada itu. Ya aku pikir motivasi kita harus seperti itu, supaya kita punya tantangan hidup, teman-teman punya tantangan hidup, dan lembaga pun juga menghasilkan kualitas-kualitas alumni yang berkualitas. Karena pada intinya setiap zaman, setiap masa itu pasti berbeda-beda tantangannya. Apalagi kalian dihadapkan dengan dengan teknologi yang sudah canggih lah ya. Kita semua sudah bisa mengakses itu semua. Saya pikir kalian harus lebih hebat daripada kami, karena apalah daya kami dulu serba terbatas. Kita pun juga dulu masih pakai HP, belum Android pada masa-masa saya dulu. Ya kampus ya pegang HP ya hanya SMS dengan telepon. Ya alhamdulillah sudah berubah, tapi pada intinya kalian harus punya tolak ukur kalian sampai mana, dan kalian harus bisa menyusun, oh pencapaian lembaga kita sudah sampai sini. Ya minimal saran-saran buat para ketua umum lah ya, minimal kalian harus bisa membaca peta. Sebenarnya peta gambaran lembaga kita itu sudah pernah melakukan apa aja dan pencapaiannya sampai mana, dan itu menjadikan target selanjutnya supaya motivasinya itu lebih besar terus. Dan itulah yang perlu digagas bagi teman-teman, karena teman-teman ini bukan dihadapkan dengan mendirikan lagi, tapi melanjutkan tongkat estafet selanjutnya, dan bagaimana kalian membesarkan. Makanya bilang Soekarno dulu
apa ya, lebih berat tugas kalian bahasanya yang generasi daripada beban gol ya kan. Dia kan cuma membangun negara aja, tapi yang lebih berat itu mempertahankan dan membesarkan. Ya itulah halnya kita di berlembaga. Dulu pendiri-pendiri ini gampang untuk mendirikan, tapi untuk bisa mempertahankan dan mengangkat nama baik yang cukup lebih besar itu tidak mudah lagi. Tapi intinya yang harus ditanamkan bagi pengurus yang sekarang aktif, yang penting semangat kalian, solidaritas kalian, kebersamaan kalian, dan terus perasaan kalian itu harus bisa kalian kendalikan. Jangan cepat nyerah, jangan cepat kendor ketika datang salah satu masalah, jangan cepat putus asa. Harus fight kalian. Makanya kalian dididik, disitulah kalian harus bisa mendidik adik kalian lebih keras daripada kami. Harapannya tantangan sebesar apapun yang kalian hadapi, semakin mudah kalian bisa menjalani. Ya mungkin itu sih sedikit pesan-kesannya buat tim Mas Eva. Jadi pada intinya semua zaman semua masa itu pasti berbeda-beda tantangannya. Jadi pada intinya kita harus bisa memastikan apa yang kita lakukan sudah yang terbaik buat lembaga maupun fakultas kita. Dan jangan lupa berbicara kaderisasi itu penting, harus kalian lakukan. Jadi kalian selain melahirkan kader-kader terbaik, kalian harus bisa mendidik kader-kader selanjutnya kalian. Kuncinya itu kalau mau berlembaga. Jadi jangan sampai kalian hanya sekedar mementingkan diri kalian, tapi tidak memikirkan adik-adik kalian, generasi-generasi penerus kalian. Fokus kalian harus bisa buktikan, tapi harus bisa mengajarkan yang terbaik buat adik-adik kalian supaya dia melanjutkan bisa lebih baik lagi daripada kita. Ya itu sih pesannya buat teman-teman yang aktif di berlembaga, supaya Mas Eva pun juga terus bisa memberikan kontribusi yang positif yang selalu bisa membanggakan buat kampus maupun lingkungan Universitas Mula Warman lah ya. Ya itu sih kesan-kesannya buat mahasiswa dan pengurus-pengurus yang aktif. Intinya tetap semangat dan optimis apa yang menjadi tujuan kalian. Ya, ini dia. Dan itu kesan dan pesannya dari Abang untuk kita sebagai anggota di Himas Eva dan mahasiswa baru di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Buya Hamka pernah berkata bahwasanya berinovasi adalah suatu hal yang bisa mengembangkan diri dan untuk mendapatkan hal-hal baru. Mungkin sebelum penutupan kita jargon Himas Eva dulu nih Bang. Nanti kalau misalnya saya bilang Himas Eva, Abang jawab kerja ikhlas, kerja nyata. Oke. 1, 2, 3. Himas Eva, kerja ikhlas, kerja nyata. Oke. Kasih Abang sudah menjadi narasumber di kesempatan ketiga ini, sudah meluangkan waktunya, sudah berkenan hadir juga. Siap.